Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu di buminya Allah, dan insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 8 akan menerangkan sedikit tentang resume hasil pembelajaran. Adapun untuk menyampaikan materi ini akan disampaikan oleh dua materi. Yang pertama oleh Teh Lestari dan yang kedua oleh Teh Siti Syara. Agar lebih mengefektifkan waktu dan lebih barokah kegiatan ini, mari kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penyampaian materi atau penjelasan materi yang pertama oleh Teh Lestari. Kepadanya waktu kami persilakan. Cara mengevaluasi hasil belajar. Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam, seperti kuesioner, tes, skala, format observasi, dan lain-lain. Dari sekian banyak alat evaluasi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni alat tes dan non-tes. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, evaluasi yang paling banyak digunakan adalah tes. Yang pertama, teknik tes. Tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti testum, artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan. Yang kedua, tes menurut tujuannya. Dilihat dari segi tujuannya, dalam bidang pendidikan, tes dapat dibagi menjadi yang pertama tes kecepatan. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta didik dalam hal kecepatan berpikir atau keterampilan, baik yang bersifat spontanitas maupun hafalan dan pemahaman dalam mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, tes kemampuan. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam mengungkapkan kemampuannya dengan tidak dibatasi secara ketat oleh waktu yang disediakan. Selanjutnya, tes hasil belajar. Tes ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan. Tes hasil belajar atau THB, baik itu tes harian maupun tes akhir semester, bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu kurun waktu tertentu. Selanjutnya, tes kemajuan belajar. Tes kemajuan belajar disebut juga dengan tes perolehan, adalah tes untuk mengetahui kondisi awal testi sebelum pembelajaran dan kondisi akhir testi setelah pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi kesukaran-kesukaran dalam belajar, mendeteksi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesukaran belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesukaran atau kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya, tes formatif. Tes formatif adalah penggunaan tes hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu program pembelajaran tertentu. Selanjutnya, tes sumatif. Istilah sumatif berasal dari kata sum yang berarti jumlah. Dengan demikian, tes sumatif berarti tes yang ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa dalam sekumpulan materi pelajaran atau pokok bahasan yang telah dipelajari. Yang ketiga itu ada bentuk tes. Dilihat dari jawaban siswa yang dituntut dalam menjawab atau memecahkan persoalan yang dihadapinya. Maka tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tes lisan, yang kedua tes tertulis, yang ketiga tes tindakan atau perbuatan. Penggunaan setiap jenis tes tersebut seyogianya disesuaikan dengan kawasan perilaku siswa yang hendak diukur. Misalnya tes tertulis atau tes lisan dapat digunakan untuk mengukur kawasan kognitif, sedangkan kawasan psikomotorik cocok dan tepat apabila diukur dengan tes tindakan, dan kawasan efektif biasanya diukur dengan skala perilaku seperti skala sikap. Terima kasih kepada Teh Lestari yang telah menyampaikan
materinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Teh Siti Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syara Fauzia dari kelompok 8 akan meneruskan materi dari Teh Lestari tentang cara evaluasi belajar. Yang kedua yaitu tujuan mengevaluasi hasil belajar. Fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh informasi tentang kepastian, tentang kapasitas dan prestasi pembelajar dalam meraih misi yang telah ditargetkan. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, evaluasi memiliki beberapa tujuan. Antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, apakah dia lebih maju atau malah menurun. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran yang telah disampaikan itu apakah berhasil bisa membuat anak tersebut lebih paham, lebih mengerti, dan lebih maju lagi dalam hal keilmuan ataupun dalam pengalaman. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Nah, tujuan evaluasi ini juga bisa mengetahui bagaimana kedudukan seorang siswa di antara yang lainnya. Apakah dia siswa yang lebih baik dari yang lainnya atau sebaliknya dia yang lebih menurun dari yang lainnya. Yang keempat yaitu untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Nah, tujuan dari evaluasi yang terakhir yaitu untuk mendapatkan umpan balik atau masukan dari guru ataupun siswa untuk memperbaiki dalam sistem pembelajarannya. Selain dari tujuan yang atas, penilaian juga dapat berfungsi sebagai alat seleksi, penempatan, dan diagnostik guna mengetahui keberhasilan suatu proses dan hasil pembelajaran. Jadi, yang pertama yaitu fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini dalam evaluasi berfungsi untuk dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang pertama itu dari penilaian itu bisa berfungsi sebagai seleksi. Nah, dari seleksi ini kita bisa dapat menentukan bagaimana siswa ini kriterianya seperti ini. Nah, siswa ini bisa masuk kriteria ini. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu fungsi seleksi. Yang kedua yaitu fungsi penempatan. Nah, evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan penempatan agar setiap orang peserta pendidik mengikuti pendidikan pada jenis dan atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, penilaian ini juga berfungsi yang kedua yaitu untuk fungsi penempatan. Nah, penempatan ini bisa menghasilkan bagaimana seorang siswa itu berbakat seperti ini, dia akan masuk kelas ini. Nah, seperti itu. Jadi berfungsi untuk penempatan. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Evaluasi diagnostik berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar. Alhamdulillah, penyampaian materi oleh Teh Siti Syara telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana
penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan kalian semua tidak puas dan terus menggali ilmu yang sangat luas ini. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.